Asasi, tonggak sejarah Islam di Padang Panjang. Menjadi salah satu bangunan masjid tertua di Sumatera Barat, Masjid Asasi adalah saksi bisu perjalanan spiritualitas warga Padang Panjang tempo dulu. Dibangun pada tahun 1685 sebagai surau gadang untuk tempat ibadah dan aktivitas sosial masyarakat berbagai nagari. Surau ini kemudian dihibahkan menjadi Masjid Asasi pada tahun 1702. Semangat pembangunannya kala itu sebagai upaya pengembangan ajaran Islam di nagari-nagari yang di kemudian hari menjadi cikal bakal kota Padang Panjang. Masjid Asasi diyakini sebagai masjid tertua di kota Padang Panjang. Mula-mula Masjid Asasi ini didirikan oleh orang empat koto. Empat koto itu terdiri daripada nagari, gunung, peninjauan, jauh dan tambangan. Jadi seluruh empat nagari itu dulunya Jumatnya ke Masjid Asasi. Masjid Asasi ko Masjid Asasi karena asasi ko asalnya dari bahasa Arab, yaitu asas, dasar. Nah, itu makanya Masjid Sigandoko dinamakan Masjid Asasi karena ini antara dahulu. Dan di gunung sendiri yang sebagai nagari telah mempunyai empat masjid. Dan alhamdulillah masjid dan empat itu kini itu masih berada di bawah pengawasan yang disebut dengan Tuanku Empek Juraing. Karena pusatnya di Masjid Asasi, maka diadakanlah oleh orang tua-tua, Tuanku Empek Juraing namanya. Ada ketuanya. Dan di samping itu ada khatibnya, ada imamnya. Kalau khatibnya khatib kayu, kalau imamnya imam besar. Tuanku Empek Juraing kalau istilahnya kalau di tempat lain itu mungkin bisa disebut dengan majlis ulamanya nagari itu. Kemudian bangunannya yang disebut dengan surau gadang, bekas peninggalannya sampai kini masih ada. Artinya tiang-tiang ko seluruhnya masih asli, sejak awal dibuat masih asli tiang-tiang ko. Kemudian bekas-bekas bahasanya bekas dari surau sampai kini pahat-pahatnya masih ada tersisa di situ. Jadi bentuk Masjid Asasi kan berlain pada masjid yang lain. Dek kerana waktu itu masyarakat terpengaruh oleh adat-adat di Minangkabau waktu itu. Bagonjong dan macam-macam. Ini adalah sesuatu peninggalan yang kita dapati dari masjid yang bersejarah ini, yaitu manuskrip Al-Quran yang ditulis dengan tulisan tangan. Dan ini bisa dibuktikan dengan bahan kertas yang dibuat. Ini kalau kita arahkan ke sinar matahari masih nampak membayang bayangan yang ini kata orang yang ahli manuskrip. Ini memang buatan kertas di zaman Belanda, Dan juga ada kitab yang lain. Ini kitab-kitab fikih ini juga dengan bahan kertas yang sama, manuskrip tentang fikih dan usul fikih, dan masih terbaca juga di sini. Jadi ini yang lebih lama lagi ini memang sudah tidak terbaca lagi, sudah lapuk, dimakan usia. Dan ada beberapa mata uang lama ini yang masih tersimpan baik di sini. Di sini ada tahun 1960, 64. Kalau ini kan
bahasa Arab asli nih. Nah, jadi mereka menerjemahkan, tapi bukan pakai bahasa Latin, tapi pakai Arab Melayu. Catatan dia lagi belajar, terus supaya lebih paham, ini pakai bahasa Jawi kalau orang Malaysia bilang. Banyak riwayat yang mengatakan tentang berdirinya Masjid Asasi. Ada yang mengatakan dibangun mulai 7/02, sudahnya 7/70. Ada yang mengatakan dibangun tahun 6/85. Tapi kini memang yang dipacik sejarah itu 6/85. Dan ada di Masjid Asasi ko adalah Buya Hamka. Pernah siko memberi ceramah. Kemudian ingat Parabe Ibrahim Musa pernah berceramah di siko. Masjid Asasi ko ya saya tahu ambo yang ukirannya lah dirombak. Ambo lah ikut mencari orang yang uki pada waktu itu, bernama pakai sailan orang peninjauan. Kemudian yang dipercayai yang masih asli ukirannya tu yang lenggek dua detik tu. Itu belum pernah bertukar itu dah, sejak awal. Cat daripada ukuran yang dua tengkek tu bukan dari cat buatan, tapi dari tanah liat. Semula atap Masjid Asasi ko terdiri dari juak. Dari juak, kemudian sebelum tahun 1900 itu ditukar menjadi seng. Yang hijau itu ya bekas-bekasnya yang menampung hijau itu, bambu yang dipakai untuk menampung hijau itu baru dibuka habis pada tahun 2008. Kemudian di dalamnya lah dia renovasi yang lotengnya, dindian segalanya baru dilamsering serupa kok ini tu tahun 2008 tu juga dengan dana yang diberikan pemerintah Kota Parampanyang pada waktu itu. Yang Masjid Asasi ko yang menjadi syekhnya dulu bernama Tuanku Daulat, kalau tidak salah bernama Muhammad Isa, tapi istilahnya Tuanku Daulat. Dulu Koko ada menara namanya tinggi, di mana orang di situ sekitar tahun 60-an, nampak ketek-ketek dulu kami azan untuk solat tarawih itu buat 3 berampik sekali azan tu. Azan waktu itu masih memakai seng plat yang dibuat sebagai cerobong. Kemudian abang berkeliling di situ ke azan. Jadi baca tahun 62 tidak salah baru di Parampanyang baru ada mik Masjid Asasi yang pertama memakai mik waktu itu di Parampanyang. Sehingga andai ada acara-acara di Parampanyang, mik Masjid Asasi itu adalah yang dipinjam-pinjamkan pada itu. Baru habis yang namanya cerobong yang dibuat dari foto. Itu riwayat yang berdapat masalah Masjid Asasi itu.